Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar masih pada subtema 2 ya. Membangun masyarakat sejahtera. Nah, teman-teman, ini kita memasuki pembelajaran 2. Kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 1, kita lanjutkan lagi pada pembelajaran kedua. Sebelum memasuki pembelajaran 2, Ustazah ingin mengingatkan materi yang pernah kita pelajari di kelas 5 ya. Pada kelas 5 kita pernah belajar tentang tarian ya. Kemudian jenis tari, kemudian fungsinya tari, dan yang lain-lain. Nah, jenis tari berdasarkan jumlah pemain itu dibagi menjadi 3, yaitu tari tunggal, kemudian tari berpasangan, dan tari berkelompok. Tari tunggal dimainkan oleh 1 orang penari, tari berpasangan dimainkan oleh 2 orang penari, dan tari berkelompok dimainkan oleh penari yang jumlahnya lebih dari 2 ya. Nah, tari berkelompok ini salah satu contohnya adalah tari saman dari Aceh. Itu harus dimainkan secara berkelompok, tidak bisa berpasangan maupun secara tunggal atau individu sendiri. Nah, tari tunggal contohnya apa? Tari tunggal itu contohnya tari merak ya. Kemudian tari berpasangan itu ada beberapa, contohnya tari topeng. Nah, kemudian kita belajar apa lagi? Jenis tari berdasarkan genre atau aliran. Nah, kalau ini ada tari tradisional, kemudian tari kreasi, dan tari kontemporer. Nah, teman-teman, tari tradisional itu masih menuruti tata aturan ya. Kalau tari kreasi itu tari tradisional yang sudah dimodifikasi. Artinya di sini tidak baku aturannya, dan tari kontemporer itu mengikuti apa yang sedang terjadi atau sedang menjadi bahan cerita. Zaman sekarang misalnya ada corona, nanti di situ pencipta tari biasanya membuat jenis tarian seperti tari pengusiran wabah corona. Nah, itu bisa disebut tari kontemporer. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mempelajari jenis tari kreasi di pembelajaran 2 ini. Jenis tari kreasi itu ada tari kreasi tradisional, artinya dari tari tradisional itu dikreasikan menjadi tari yang benar-benar baru ya, tetapi masih melekat ciri-ciri khas dari tradisional itu sendiri. Nah, kemudian tari kreasi modern. Kalau tari kreasi modern benar-benar diciptakan benar-benar baru ya. Ini tidak menuruti tradisional atau khas suatu daerah. Nah, kalau tari kreasi kontemporer ini benar-benar tari yang kontemporer dikreasikan. Nah, selanjutnya apa? Ustazah akan membahas masalah tari khas Tegal sebelum kita benar-benar ke pembelajaran 2 ya. Nah, di sini Ustazah akan memperkenalkan tari khas Tegal. Yang pertama ini adalah tari Giul Bahari. Nah, teman-teman tahu tidak tari Giul Bahari itu apa? Tari Giul Bahari itu termasuk jenis tarian kreasi baru, dibuat untuk memeriahkan HUT Kota Tegal ya. Oleh siapa? Oleh Sanggar Perwitasari, khususnya dikelola oleh Ibu Damayanti dan Bapak Priambodo ini. Nah, tari Giul Bahari ini menceritakan tentang kehidupan nelayan. Gerakannya itu mentel ya, dengan banyak giulnya sesuai dengan tarian khas Tegal. Tahu ya, tarian khas Tegal itu apa yang paling terkenal? Yaitu tari endel. Sehingga pada awalnya menggunakan topeng tegalan. Jadi kalau di situ kan sudah menggunakan topeng tegalan ya. Nah, tari
tari ini banyak dimodifikasi juga supaya terlihat khas baharinya. Ada yang bawa wadah ya, kemudian propertinya juga namanya kepis, keranjang kecil untuk tempat yang digunakan oleh nelayan tradisional. Ini sangat menggambarkan khas baharinya daerah Tegal ya. Nah, tarian ini pertama kali ditampilkan pada saat pembukaan acara Festival Jajanan Kuna khas Tegal pada 2014 lalu. Nah, itulah tari Giul Bahari. Nah, kemudian yang kedua, tari apa ini? Nah, tari yang kedua ini disebut tari Dipa Ari Murcita. Nah, apa sih tari Dipa Ari Murcita ini? Tari Dipa Ari Murcita ini tarian khas Tegal yang menceritakan kisahnya Kardinah. Tahu ya Kardinah? Kardinah itu masih saudaraan dengan Kartini. Nah, Kardinah ini sosok pahlawan wanita di Kabupaten Tegal khususnya. Nah, Kardinah itu suka menolong. Makanya ada gerakan tarian yang dia ke atas dan ke bawah dengan membawa lilin. Artinya apa sih? Dia itu menggambarkan sosok yang suka menolong dari kalangan atas maupun kalangan bawah tanpa membeda-bedakan ya statusnya. Nah, tarian ini juga memakai pakaian adat keraton. Kenapa? Karena di sini menggambarkan bahwa seorang Kardinah ini adalah orang keraton. Nah, itu ya, tari disebut tari Dipa Ari Murcita, artinya cahaya pelindung dunia. Nah, jadi tarian ini menceritakan kisah perjuangan R.A. Kardinah yang suka menolong masyarakat tanpa membedakan statusnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tari yang sangat terkenal. Ini menggambarkan tarian khas Tegal, yaitu tari topeng endel. Nah, teman-teman tahu tidak sejarahnya tari topeng endel ini? Nah, tari topeng endel ini sampai sekarang belum ada yang tahu siapa pencipta pertamanya. Nah, namun tari topeng endel ini ada yang mewarisi ya, namanya Ibu Darem. Nah, Ibu Darem ini mewarisi kepada keturunannya Warmi. Ya, sekarang dipegang oleh siapa? Keturunannya lagi ya, yaitu Sawitri yang sekarang dijuluki sebagai maestro topeng endel. Nah, si Sawitri ini Ibu Sawitri ini juga memperkenalkan tari topeng endel ini kemana? Ke masyarakat. Berarti masih melestarikan dengan apa? Dengan membuat sanggar tari. Nah, tari topeng endel ini memakai topeng yang berwarna putih. Ini menggambarkan seorang sosok wanita ya, wanita yang berkulit putih. Nah, gerakannya apa? Gerakannya lenjeh ya, atau genit. Nah, biasanya dibawakan oleh penari wanita yang menggambarkan wanita tersebut cantik, murah senyum, berkulit wajah putih ya. Nah, tari topeng endel ini itu tarian khas Tegal. Sehingga sampai sekarang ini tari topeng endel ini dikenal oleh masyarakat. Nah, teman-teman, itulah ya sebagian tari khas Tegal. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Kita akan masuki di pembelajaran 2. Silahkan dibuka ya buku siswanya.
Di pembelajaran 2 kita baca dulu tentang ragam tarian di Indonesia. Ragam tarian di Indonesia. Indonesia ini kaya akan budaya, di antaranya karya tari. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Nah, tari kreasi daerah adalah tari yang mengalami perubahan dari tradisi, baik bentuk, gerak, atau aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Nah, tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak atau aspek lainnya. Sedangkan tari kontemporer, tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Nah, selanjutnya, bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan, karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Nah, teman-teman, dari bacaan ini ya, kita ambil gagasan utamanya ya. Ini ada 3 paragraf. Nah, yuk kita diskusikan bersama. Pada paragraf pertama, kira-kira kalimat utamanya apa? Dari kalimat utama tersebut, kita ambil gagasan utamanya. Kalau kita ambil Indonesia kaya akan budaya, di antaranya karya tari, di sini tidak menjelaskan semuanya karena di sini tidak menjelaskan berbagai macam bentuk karya tari. Di sini hanya menjelaskan tentang tari kreasi. Nah, teman-teman, artinya kalimat utamanya adalah tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Nah, berarti gagasan utamanya adalah pengertian dari tari kreasi. Nah, teman-teman, kemudian untuk paragraf kedua, kalimat utamanya di sini yaitu pada kalimat pertama. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Nah, kemudian kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas, ya, menjelaskan tentang tari kreasi daerah, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Nah, berarti kalimat utamanya ada 3 jenis tari kreasi, berarti gagasan utamanya adalah jenis-jenis tari kreasi. Nah, kemudian kita masuk ke paragraf ketiga. Paragraf ketiga, bentuk karya tari kreasi. Ini artinya di sini pada paragraf ketiga, gagasan utamanya adalah bentuk karya tari kreasi atau bentuk tari kreasi, boleh ya, yaitu ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Nah, itu ya teman-teman, itu tentang menentukan gagasan utama ya, yaitu paragraf 1 pengertian tari kreasi, paragraf 2 jenis tari kreasi, dan paragraf 3 bentuk tari kreasi. Nah, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas tentang membahas tentang tari kreasi ya. Sekarang kita akan membahas tentang ragam tarian di Indonesia. Yang pertama tari kreasi baru ya. Di situ ada berapa? 10 ya. Tari nguri, kuntulan, merak, rarangagel, kupu-kupu, manipuren, yapong, manuk rawa, garuda nusantara, banjar kemuning. Dari ke-10 tari ini kalian sudah harus mengenal. Nah, di sini ada yang Ustazah pernah dengar nih dan pernah lihat, yaitu tari yapong. Tari yapong ini berasal dari daerah DKI Jakarta. Nah, kemudian tari kreasi tunggal.
tari kreasi tunggal. Artinya bentuknya itu bentuknya tari tunggal. Apa saja? Ada tari gambir anom, legong, gambyong, baris, golek menak, trunajaya, jaipong, klasik Gatot Kaca, Dewi Anjasmara, dan tari bondan. Nah, kemudian ada satu lagi, tari kreasi berpasangan. Apa saja bentuknya? Tari serapang 12, tari payung, legong, jangger, ketuk tilu, pambangan cakil, serikandi cakil, pemburu kijang, umar maya, umar madi, dan tari yosin. Nah teman-teman, dari ragam tarian ini silahkan kalian catat ya. Untuk memahami setiap tarian, kalian boleh mencari informasi dari berbagai sumber. Nah, kita lanjutkan untuk pembahasan yang terakhir. Pada pembahasan yang terakhir ini kita kembali lagi berkaitan dengan muatan IPA. Pada buku siswa di situ ada gambar Dayu ya sedang menari. Si Dayu ini sebenarnya dia sedang mengikuti lomba. Lomba ini diikuti oleh beberapa siswa yang berumur, ada yang 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun ya. Dari usia 12 tahun, 13 tahun. Nah, si Dayu kebetulan si Dayu ini memasuki usia 11 tahun. Nah, teman-teman, dari beberapa jenjang usia ini berarti ada yang sudah mengalami atau ada yang sedang di masa pubertas, termasuk si Dayu ini. Karena Dayu menginjak usia 11 tahun, berarti dia akan mengalami perubahan-perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa puber ya, atau masa remaja. Nah, sebenarnya Dayu kan perempuan ya. Nah, kalau laki-laki juga sama. Dia ya ada masa kanak-kanak, perubahan masa kanak-kanak menjadi masa pubertas. Sebenarnya apa sih perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi anak laki-laki? Nah, di sini dijelaskan ya. Yang pertama, kalau anak laki-laki masih masa kanak-kanak, dia belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelaminnya. Kemudian suaranya juga belum membesar. Kemudian belum tumbuh jakun dan belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Nah, teman-teman, kalau masa pubertas bagi anak laki-laki itu juga banyak perubahan. Yang pertama, tumbuhnya rambut halus di ketiak, kemudian suaranya jadi membesar, tumbuh jakun, dan tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Kalau perempuan bagaimana ya? Kalau perempuan itu juga mengalami perubahan dari masa kanak-kanak menjadi masa pubertas. Pada masa kanak-kanak, dia juga belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara belum melengking, payudara belum membesar, dan panggul belum membesar. Kemudian, ketika masa pubertas, mulai ya tumbuh rambut halus di ketiak, suara jadi melengking, payudara membesar, dan panggul membesar. Nah, teman-teman, pesan Ustazah, ketika kalian sedang mengalami masa pubertas, jangan lupa selalu melakukan kegiatan yang positif, dan bagi perempuan sudah harus mulai menjaga auratnya. Nah, demikian pembelajaran dari Ustazah. Silakan aktivitas di lembar kerja siswa kalian kerjakan ya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke Ustazah. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.